saudara, saya mau sampaikan firman Tuhan sepanjang hari ini berkaitan dengan sumur. Ada banyak sumur di Alkitab, tapi yang pertama pagi ini saya mau bahas sebuah sumur yang menceritakan sesuatu untuk hidup kita. Saya beri judul Sumur Hagar. Hagar itu bukan orang pertama. Jadi pesan ini, Hagar itu adalah gundik daripada Abraham. Hagar ini adalah pesan bagi setiap Anda yang merasa bukan pemeran utama. Anda pernah nggak Anda merasa bahwa Anda bukan pilihan pertama? Biasanya di rumah, Anda paling bontot maksudnya. Anda paling kecil nggak pernah diajak bicara. Biasanya yang diajak bicara hanyalah Koko, nomor 1. Anda merasa Anda bayang-bayang. Atau bahasanya Pastor Philip, Anda Robin, Anda bukan Batman. Ya, ini pesan untuk Anda ya. Buka bersama Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayatnya yang ke 21 ya. Pagi-pagi kita baca ayat bergantian. Saya bacakan ayat 8, Kejadian 21 ayat 8. Jemaat yang kami kasihi bacakan ayat yang ke-9, lalu bergantian sampai 21 ya. Pagi-pagi baca bergantian firman Tuhan itu menyenangkan. Kejadian 21 ayat 8, demikian firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu, silahkan ayat 9, 3, 2, 1. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Puji Tuhan. Jadi ini adalah kisah yang sangat terkenal, seorang perempuan yang bukan pemeran utama. Tentunya saya nggak berbicara soal seorang pria harus punya wanita yang kedua. Suami satu saja cukup, istrinya satu ya. Tetapi begini, maksud daripada kenapa hal ini ditulis di Alkitab, kenapa Tuhan memberkati seorang perempuan yang anaknya ini, seorang perempuan yang bukan istri ya, bukan istri Abraham, gundiknya. Seorang wanita kedua. Mungkin di antara Anda ada yang, maaf, tapi ini saya terus terang, ada di antara Anda yang menikah, mungkin Anda bukan istri yang pertama. Atau mungkin istri yang pertama meninggal kemudian menikah lagi. Atau dalam pekerjaan Anda selalu jadi nomor 2. Saya pernah merasa demikian di keluarga saya. Di mana papa saya selalu ajak bicara, selalu Koko saya yang nomor 2. Kalau saya bayang-bayang, ditanya pun enggak. Jadi kadang-kala saya merasa apakah saya berarti? Pernah nggak Anda merasa begitu? Yang diberkati di keluarga,
Kalau ketemuan biasanya waktu Sincia atau Natal, yang diajak bicara hanya yang nomor 1, nomor 2, yang mungkin orang tua melihat anak yang paling banyak uangnya, itu yang diajak diskusi. Kita selalu merasa nomor 2. Jadi ini pesan khusus bagi setiap Anda yang merasa nomor 2, bukan pemeran utama ya. Karena ada banyak kehancuran yang terjadi di area ini. Ada banyak yang merasa pingin nomor 1. Tapi sebenarnya memang Tuhan gak panggil kita ada di posisi tertinggi. Tapi kan ada ayat berkata begini, kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Jadi maksud ayat ini apa? Kita semua kan harus ada di tempat yang tertinggi kan? Sebenarnya gak juga. Kalau demikian, semua anak sulung, gak ada anak nomor 2. Jadi sebenarnya anak sulung atau anak nomor 2, nomor 3 atau anak bungsu, pengaruh kita bisa anak sulung, Bapak Ibu Saudara. Yusuf kan begitu. Yusuf di tengah-tengah saudara-saudaranya, sekalipun dia bukan anak nomor 1, Yusuf itu anak nomor kesekian ya, anak bungsu. Bukan yang paling bungsu sebenarnya, karena Yusuf punya adik Benyamin. Tetapi sekalipun dia bukan nomor 1 di keluarga, pengaruhnya itu nomor 1. Itu loh, jadi kepala dan bukan ekor, maksudnya begitu. Bukan kita cungkil orang di atas kita, lalu kita jadi nomor 1, bukan. Menjadi kepala dan bukan ekor, itu soal pengaruh. Jadi pesan ini sangat indah menyentuh hati saya waktu saya merenungkannya. Ternyata Tuhan mau pakai semua orang, kecil besar, dari manapun dia. Kita ini bisa diberkati dan dipakai Tuhan. Katakan, saya diberkati dan dipakai Tuhan. Kalau kita lihat ya, Hagar ini adalah istri kedua atau wanita kedua. Orang Mesir, bukan orang Israel lagi. Yang terima perjanjian kan orang Israel ya, bukan orang Mesir. Wanita pada zaman itu kelas 2. Sekarang enggak boleh begitu. Semua orang adalah ciptaan Tuhan dan dikasih oleh Tuhan. Tapi pada waktu itu, wanita itu dianggap nomor 2. Dan sudah nomor 2 dari Mesir lagi. Dan dia adalah pembantu di sebuah keluarga yang kemudian punya keturunan dari Abraham. Dan dia adalah seorang yang hanya dianggap menempel di sebuah keluarga. Bahkan satu waktu dia dianggap benalu di keluarga. Tapi dengan semua situasi yang dialami, kita baca ketika dia disuruh pergi sama Abraham, ada janji Tuhan di sana. Tuhan mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit dan kepada Hagar. Tuhan berbicara audible, langsung, direct kepada seorang yang dianggap nomor 2. Ternyata sekalipun kita ini bukan pemeran utama, Tuhan bisa bicara kepada kita loh. Tuhan bisa bicara. Katakan, Tuhan bisa bicara kepada saya. Tuhan gak hanya bicara kepada pendeta. Kami sebagai hamba Tuhan, Tuhan juga bicara. Tapi Tuhan juga bisa berbicara kepada Anda. Anda mungkin merasa, siapa sih saya? Saya jemaat biasa. Apa Tuhan bisa bicara ke saya? Mungkin Tuhan hanya bisa bicara sama hamba Tuhan. Belum tentu juga. Kalau hamba Tuhannya itu mata duitan, Tuhan gak bicara. Kalau hamba Tuhan itu ternyata cuman mau mengambil keuntungan dari jemaat, Tuhan pasti gak bicara. Tapi puji Tuhan, gembala-gembala di GMS, gembala Anda jadi panutan saya loh. Berikan tepuk tangan buat gembala Anda. Koli yang luar biasa. Biarkan bukan Koli yang menyampaikan, makanya saya yang sampaikan. Koli yang ini sangat menjadi inspirasi bagi saya. Sejak waktu kunjungan ke Palembang ya, saya belajar banyak. Tuhan pasti bicara juga kepada pendeta, berbicara juga kepada Anda. Jadi jangan merasa saya ini kurang rohani, saya ini kurang kudus, saya nggak sekolah Alkitab, saya nggak sekolah teologi, jadi saya pasti ya jaranglah Tuhan bicara ke saya. Lihat, Tuhan datang langsung kepada Hagar. Tuhan berbicara kepada Hagar, kepada orang yang dibuang disuruh pergi. Tetap Tuhan bisa bicara. Adakah di antara Anda hari ini yang mungkin Anda sudah di masa pandemi ini Anda di PHK. Anda merasa bukan pilihan utama di pekerjaan. Ada kabar sukacita. Tuhan mau berbicara kepada Anda. Ya, Ismail pun bukan anak pilihan pertama. Perjanjian itu datang bukan ke Abraham, Ishak, bukan kepada Ismail. Ismail itu bahasa sekarang ya, bahasa sekarang. Anak haram. Kalau ada orang, oh itu bukan anak ini ya, dari istri yang sah ya.
Ismail, tapi janji Tuhan tuh juga datang kepada Ismail. Dikatakan dia akan jadi besar. Allah mendengar suara anak itu. Semua orang itu diberi kesempatan oleh Tuhan. Saya merasa ada beberapa di antara Anda hari ini yang dulu sebenarnya dipanggil Tuhan melayani loh. Saya berdoa Anda kembali melayani. Ya, Anda melarikan diri dari panggilan dulu. Saya merasa demikian. Pagi ini saya merasa begitu sebelum saya sampaikan firman ini. Jadi biarkan pesan ini mengoreksi hati kita kembali, menyegarkan, lalu kita kembali melayani Tuhan ya. Coba lihat orang di samping kanan kiri Anda, katakan dulu mau jadi pendeta ya, tapi melarikan diri. Intinya siapapun Anda merasa nomor 2, Tuhan mengasihi dan mau pakai kita. Katakan amin. Katakan Tuhan mau pakai saya. Katakan Tuhan mau berkati saya. Ya. Nah, jebakannya begini. Karena kita merasa kita nomor 2, kita berusaha jadi nomor 1. Seperti Hagar. Waktu Hagar tahu dia hamil, dia jadi sombong kata firman Tuhan. Dia menganggap rendah nyonyanya. Sarah itu langsung dianggap rendah. Lihat, orang yang memang diposisikan nomor 2, tapi berusaha jadi nomor 1. Memang Tuhan gak panggil jadi nomor 1. Maka sebenarnya dia sedang merusak dirinya. Jadi jangan pernah merasa begini. Kok selalu ada orang di atas saya ya? Saya ini selalu jadi wakil. Kenapa bukan saya jadi pemeran utamanya? Kenapa bukan saya pimpinannya? Memang Tuhan panggilnya begitu. Ada orang yang panggilannya, saya selalu ambil perumpamaan Pastor Philip. Jadi Robin, bukan jadi Batman. Ada orang yang dipanggil memang kekuatannya itu jadi tim, bukan jadi pemimpin. Semua orang pemimpin minimal untuk dirinya sendiri. Tapi jangan berusaha untuk menyaingi orang, apalagi menjatuhkan orang, gak boleh. Tuhan gak suka begitu. Memang kita dipanggil seperti Hagar, dalam posisi yang bukan pemeran utama, maka hidupilah itu. Kalau kita ini jadi orang nomor 2 di perusahaan, hidupilah dengan baik. Jangan cemburu sama orang, karena memang bagian kita itu. Jangan ambil apa yang bukan bagian kita, justru merusak. Hagar itu ketika tahu hamil, langsung nyonyanya dianggap remeh. Makanya Tuhan gak suka. Hagar juga kita harus pelajari dari Hagar. Hagar belajar di area ini. Ternyata ketika dia tahu dia hamil, langsung sombong. Ya, makanya berkat ini, berkat yang diperuntukkan bagi orang yang second leader, seorang wakil, anak nomor 2 di keluarga. Ini berkat khusus loh, gak bisa diambil sama anak sulung. Anak sulung punya berkatnya. Jadi masing-masing kita harus tahu, setiap kita punya bagian-bagian di keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam hikmat-hikmat yang Tuhan berikan. Jangan berusaha untuk jadi nomor 1, jangan. Berusahalah berbuah selebat-lebatnya. Kalau sudah waktu Tuhan, Tuhan yang angkat. Saya masih ingat saya ini dulu dari Manado, diutus sama Pastor Yudi Kusmanto untuk datang ke Surabaya, ikut orientasi di Surabaya. Waktu itu ada namanya Sekolah Paul and Barnabas School. Kemudian saya diutus ke Sumatera. Waktu saya di Surabaya, setiap hari Senin itu kan liburannya full timer ya. Hari Senin itu saya selalu dipanggil, diajak oleh seorang hamba Tuhan full timer juga di Gereja Mawar Syaron. Mungkin ada yang tahu namanya Bapak Majid. Ya, Pak Majid selalu ajak saya karena saya bisa main gitar, temani beliau pergi penguburan. Saya hari Senin mau melarikan diri. Karena saya capek, saya ingin tidur. Pak Majid telepon, Maksi, ikut Pak Majid. Pergi penguburan 5 jam. Penguburan Chinese yang di mana gitu ya. Jauh sekali. Saya merasa, aduh Pak Majid, apa gak ada orang lain? Kok selalu panggil saya? Kemudian ketika saya diutus pergi ke Medan, Pastor Yosep Morowijaya, Gembala Regional Sumatera, mempercayakan kepada saya pegang FLC. Oh ternyata sebelum saya pegang FLC, Tuhan latih dulu saya di Surabaya. Jadi hari ini apa yang kita alami, ini sebenarnya adalah pelajaran hidup untuk sesuatu yang besar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi jangan buang, jangan berkata begini, saya kok jadi nomor 2 terus. Saya kok jadi, yang saya kerjakan kelihatan sepele. Kapan saya kerjakan proyek yang besar? Tuhan kapan? Lalu kita lihat pemimpin kita kok dia selalu mengerjakan pekerjaan besar. Kita mau menyaingi dia. Jangan. Ada seorang anak Tuhan di Medan. Namanya unik. Namanya, saya belum pernah dengar nama demikian. Orang Nias.
namanya Bapak Reputasi. Hah? Ada ya orang namanya reputasi? Bapak Reputasi ini benar-benar reputasinya baik. Memang namanya reputasi. Ya, keluarga Nias itu luar biasa. Anda harus kunjungi Nias ya. Ya, kalau yang nanti mengajak jemaat pergi ke Medan, dikunjungi ke sana. Bapak Reputasi ini bangkrut, kemudian dia malu karena dia dibonceng sama istrinya. Sejak muda, Bapak Reputasi hanya bisa nyetir, mobilnya banyak. Belum menikah, uangnya sudah banyak karena dia kontraktor. Waktu menikah, kemudian uangnya dibawa lari orang, dan timnya itu mengambil barang di setiap toko atas nama beliau, padahal enggak. Jadi minus, sudah enggak punya uang, punya utang lagi. Dan yang mengambil uang itu adalah orang kepercayaannya. Kemudian setelah itu, waktu masa-masa bangkrutnya itu ketemu gereja Mawar Sharon. Mereka cari gereja apa, terus kesasar, kata orang, itu gereja. Gereja Mawar Sharon waktu itu gedung rumah lama gitu. Yang kalau ibadah banyak tirisannya. Kenapa saya tahu? Saya yang ambil embernya. Pengkhotbah lagi bicara, lagi khotbah, ada suara begini. Tek tok, tek tok, tek tok. Itu bukan PAW, bukan drummer. Pak Reputasi kemudian datang ke sana, dengar firman, lalu dapat janji dari Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Setelah itu ada orang telepon. Boleh enggak Pak, mau renov rumah saya, dia bangga. Wah, akhirnya job datang. Ternyata waktu sampai ke rumahnya, ibunya berkata, tolong ya Pak, perbaiki jendela saya ini. Pak Reputasi ini pulang, tersinggung dia. Kontraktor pernah bangun mall. Kok disuruh proyeknya bangun jendela, kusen jendela ini loh, sama satu pintu gitu. Dia merasa ini salah dengar suara Tuhan saya. Tuhan janjinya kan mau pulihkan, kok pekerjaannya kecil. Lalu istrinya berkata, hai suamiku, kan setiap perkara kecil dulu, gak langsung besar. Ya sudah, walaupun setengah hati dia kerjakan. Karena dia berpengalaman, punya tim, punya tukang yang beliau kenal dengan baik. Dia kerjakan dan bagus hasilnya. Akhirnya pemilik rumah berkata begini, bagus juga ya. Pak, gini aja deh, jendela-jendela yang lain juga semua yang ada di rumah ini. Ketika dikerjakan semua, Pak, semuanya aja deh rumahnya. Gak jadi, kontraktor yang satu gak jadi, Bapak aja. Dari situ beliau kemudian mulai belajar mulai bayar hutangnya sedikit demi sedikit sampai bebas, sampai akhirnya diberkati. Saya masih lihat, saya saksinya. Beliau naik sepeda motor, karena gak bisa sepeda motor, istrinya yang bonceng dia. Dia malu kalau turun di depan gereja, agak jauh jadi turunnya. Seolah-olah beliau yang bawa sepeda motornya. Itu kalau bawa sepeda motor gitu, beliau di belakang, helmnya gak dipakai di atas nih, ditutup mukanya. Supaya gak kelihatan orang. Dulu bawa mobil, sekarang bawa naik sepeda motor. Tapi kemudian setelah itu Tuhan berkati, ganti. Saya gak berbicara soal kekayaan ya. Saya berbicara soal kesetiaan dalam perkara kecil. Tapi setelah itu nanti Tuhan berikan perkara besar. Jadi jangan berkata, kok nomor 2 sih? Kerjaannya kok kecil? Kenapa gak langsung besar? Kenapa saya selalu jadi nomor 2? Papa kenapa selalu pilih Koko? Kenapa Cece selalu yang diajak bicara? Kapan saya? Kenapa saya gak dihargai di rumah? Kenapa bos selalu cari yang lain? Kenapa gak? Saya selalu, kalau gak ada yang lain ya saya pilihannya. Tahu gak, saya juga demikian sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya ada orang pilihan pertama untuk menjadi gembala regional di Sumatera. Saya tahu, karena Pastor Moro, Pendeta Yosef Moro Wijaya ini akan pergi ke Singapura, merintis di sana. Tapi beliau ada di Surabaya hari ini. Saya ini kemudian ada di Bukit Doa, Pastor Philip ketemu saya, panggil saya, dan berkata, Maksi Gembala Regional Sumatera, Pastor Moro akan pergi ke Singapura. Saya ini bukan orang stage Bapak Ibu Saudara, percayalah, setiap khotbah masih grogi. Nah justru yang gak suka, yang grogi-grogi begini, yang dipilih Tuhan. Anda grogi kan, sharing di CG, nah bakalan dipilih Tuhan terus. Jadi gimana, pede aja sekalian. Tuhan mau pilih Anda, jangan merasa selalu nomor 2. Jangan merasa selalu yang lain kok kelas 1, saya ini selalu ekonomi. Ekonomi kelas, kenapa saya nggak first class? Pernah nggak Anda naik pesawat, lalu Anda lihat orang yang sudah duduk sebelah kanan kiri, yang kursinya lebih lebar. Anda selalu duduknya belakang, Anda cuma lewatin, Anda berpikir kapan saya duduk di sini ya?
Pernah nggak mikir begitu? Ya sebenarnya depan belakang sama saja sih. Kan sama pesawatnya, sampai nyampenya. Waktu terjadi turbulence, nggak ada namanya first class sama kelas ekonomi. Semuanya bergantung sama Tuhan. Jadi ada yang berkata nomor 1, nomor 2, nggak peduli. Semuanya harus berfungsi di mana Tuhan tempatkan dia. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hargai apa yang ada. Karena di ayat yang ke-15 berkata begini, ayat 15. Ya, ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Anaknya, Hagar ini punya anak, Ismail, karena kehabisan air, Hagar buang anaknya di semak-semak. Anak kok dibuang? Di sini kita belajar bahwa dalam kesulitan, hargai apa yang ada. Jangan buang. Jangan berkata, susah nih hidup ini, 2 tahun pandemi. Mana ada berkat Tuhan? Kata orang Medan. Gak ada satupun. Orang Medan itu kalau bahasanya aneh orang Medan itu. Logatnya luar biasa. Mereka bisa ngomong begini loh. Kau apain dulu lah itu, biar gak kenapa-napa. Hah? Maksudnya apa? Ya kau apain dulu itu, biar gak kenapa-napa. Takutnya kenapa-napa. Hah? Maksudnya apa? Maksudnya adalah, tolonglah perhatikan hal itu. Nah kalau Medan sukanya, kau apain dulu lah itu, biar gak kenapa-napa, biar gak apa kali. Nah, itu orang Medan. Orang Manado berbahasa Medan. Jangan buang ya Bapak Ibu Saudara, di masa sukar, jangan buang apa yang ada dalam dirimu. Karena Anda menganggap itu nggak ada artinya. Seperti cerita Pak Reputasi ini, dia buang kerjaan yang jendela itu, mau dibuang. Istrinya berkata, jangan Pak, jangan, kerjakan. Karena satu jendela itu, hari ini Pak Reputasi sedang mengerjakan proyek yang ada di Aceh. Ada jemaat kita di Aceh, sedang buat sebuah bengkel, sebuah tempat ini tempat untuk ya seperti bengkel gitu ya, besar sekali. Beliau mengerjakan proyek-proyek yang besar, dimulai dari jendela. Saya berdoa setiap kali Anda lihat jendela rumah Anda ingat khotbah saya. Dimulai dari jendela. Jangan buang di jendela. Proyek kecil jangan dibuang. Kerjakan, tetap pegang. Jangan berkata sia-sia. Hagar buang anaknya. Justru karena anak itu, Hagar itu terpelihara suatu saat. Anak yang dia buang jadi bangsa yang besar. Jangan buang, kelihatannya hari ini masih kecil, nanti jadi besar. Tuhan mau kita ini seperti Yusuf, penuh hikmat dalam pekerjaan kita sehari-hari. Tuhan mau juga pakai kita. Salah satu hal yang mau saya tekankan adalah, belajarlah melayani. Join juga di CG ya. Yang belum ber-CG, join di CG. Saya masih ingat pertama kali Connect Group di Komsel kita ini, kelompok kecil kita. Saya ini sharing, saya sudah 3 hari 3 malam mau sharing di CG aja. Saya sudah grogi. Mau sharing CG, doa makan aja. Doa makan di CG saya nggak bisa. Nah, waktu Anda join di CG, Anda mungkin belum bisa, bukan siapa-siapa, Anda merasa begitu. Tapi Tuhan latih Anda melayani dari yang kecil, dipercayakan yang lain. Suatu saat Anda jadi CGL, suatu saat Anda jadi coach. Bukan soal posisi, tapi soal fungsi. Kita harus berfungsi, belajar melayani ya. Beritahu kanan kiri Anda, join CG. Katakan CG asik. Join di komunitas ya. Komunitas itu nggak sempurna. Di CG itu kadang banyak orang aneh sih. Di Medan, bukan di sini. Beberapa waktu yang lalu, saya habis khotbah, saya berdiri di luar, menyalami jemaat, shalom, shalom gitu. Tiba-tiba ada yang datang, Pastor, ini nomor rekening saya, tolong ya transfer saya tuh terjerat pinjol, tolong ya 1 juta aja, sekarang ya, ini bank ini, hah? Aneh ya, di gereja banyak orang aneh gitu. Di CG juga kadang-kala, di CG nggak boleh ada namanya pinjam-meminjam uang. Yang ada saling mendoakan. Gak ada yang sempurna di CG. Tapi justru di CG kita bertumbuh melayani. Jangan buang. Ketika ada yang mengajak Anda, CG yuk. Jangan merasa, enggak lah, saya ini sibuk. Justru ketika Anda join CG, rencana Tuhan makin terang. Waktu Anda melayani orang, rencana Tuhan makin berbicara di hidup Anda. Jangan berkata, kalau saya jadi pengkhotbah di stage A, itu baru luar biasa. Sebenarnya saya juga gak mau ada di stage. Mau gantian? Saya paling gak suka khotbah.
Saya suka orang lain aja yang khotbah, saya orang belakang stage. WL tadi suaranya bagus ya. Saya pingin suara saya sebagus beliau. Tapi saya bukan orang stage, saya kalau nyanyi depan udah grogi. Tapi Tuhan latih. Anda juga pasti akan dilatih Tuhan. Dalam pekerjaan juga, kalau dapat job yang kelihatannya kecil, kerjakan saja. Jangan dibuang. Tuhan Yesus memberi teladan. Selesai berbuat mujizat yang banyak, ya, rotinya jadi banyak. Tuhan berkata, jangan buang ya, kumpulkan 12 bakul, masih tersisa. Jangan suka buang hal-hal kecil yang ternyata itu adalah sumber berkat dalam hidup kita. Amin. Waktu saya berbicara begini, saya merasa Roh Kudus itu meneguhkan hati beberapa orang. Iya, mungkin selama ini saya memandang rendah pekerjaan saya. Ternyata yang kecil ini nanti akan jadi besar. Amin. Yang kedua, jadi yang pertama hargai apa yang ada. Yang kedua hargai suara Tuhan. Di ayat yang ke-17 dikatakan begini. Ayat yang ke-17 ya. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Saya belum pernah mengalami suara seperti ini. Dari langit tiba-tiba Tuhan menggelegar berbicara, saya belum pernah mengalami. Betapa luar biasanya apa yang terjadi dalam hidup Hagar. Katanya kepadanya, apakah engkau susahkan Hagar? Hari ini juga suara Tuhan datang kepadamu. Hai ibu, apa yang kau susahkan? Masih bisa tarik nafas? Masih ada rencana Tuhan? Masih bisa datang ke gereja? Apa yang kau susahkan? Masih bisa makan? Masih bisa ada rumah? Bersukacitalah. Apa sih yang kau susahkan, Hagar? Jangan takut. Indah sekali kalimat Tuhan ini. Indah sekali. Saya merasakan suara Tuhan ini manis bagi jiwamu. Apa yang kau susahkan? Jangan takut. Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Hagar itu, kelemahan kita itu main perasaan. Kita merasa Tuhan gak sayang saya. Tuhan ini pilih orang lain. Yang lain diberkati, saya enggak. Lihat itu. Saudara-saudara saya diberkati. Belum dalam Tuhan lagi. Kok mereka diberkati? Saya sudah dalam Tuhan. Sudah ke Mawar Syaron. Gereja Mawar Syaron. Mana berkat Tuhan? Mungkin Anda berpikir begitu. Kita ini main perasaan. Kita ini gak boleh main perasaan. Kita ini harus main firman Tuhan. Bukan apa yang kita rasakan. Tapi taklukkan perasaan kita di hadapan Tuhan. Karena Hagar kemudian mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bicara kepadanya. Bukan berarti kita gak ada perasaan ya. Tapi kita harus berkata kepada perasaan kita. Tuhan yang berbicara kepada saya. Perasaan saya taklukkan di dalam firman Tuhan. Tuhan sudah janji berkati anak saya. Tuhan sudah berjanji berkati saya. Itu yang kita pegang. Kalau orang main perasaan terus mudah tersinggung. Lalu kalau sudah mudah tersinggung, bisa lupa diri. Saya pernah jalan di sebuah jalan, crowded sekali tempat jalan itu. Di satu jalan di kota Manado. Tanpa sadar karena, tanpa sengaja maksudnya, saya nabrak satu orang, satu bapak-bapak. Tanpa sengaja karena sangat crowded sekali jalannya. Saya nabrak, nyenggol gitu. Bapak itu liatin saya, mukanya memerah. Wah, kayak orang Manado sudah minum cap tikus. Mungkin ya barusan dia minum cap tikus itu tuak yang disuling. Jadi bukan penuh roh kudus, roh tikus. Dia bisa marah. Kamu gak tahu siapa saya? Hah, saya kaget. Ya, saya tahu sih nama bapak, saya kenal beliau. Orang kalau marah, dia harus tanya orang lain siapa namanya. Dia lupa diri. Jadi orang kalau pemarah dan sombong, dia tiba-tiba lupa namanya. Harus tanya orang. Kamu tahu gak nama saya siapa? Nah, itu, lupa diri. Jadi jangan main perasaan. Jangan suka tersinggung. Dikasih, tersinggung. Gak dikasih, juga tersinggung. Kan ada manusia jenis begitu. Ya, tapi di sini gak ada. Di Medan aja. Di Medan itu ya, ada jemaat gak disalami. Kepikiran seminggu. Wah, Pastor Maksi gak salami saya. Pastor Maksi kok lupa ulang tahun saya. Iya, jemaatnya 3.300. Saya gak tahu semua ulang tahun jemaat. Tapi mereka lihat di Instagram, Pak Maksi pergi nih sama orang ini. Kok saya ulang tahun gak pernah? Oh Tuhan, saya mau pulang Manado saja. Pastor Philip, I'm sorry. Saya gak bisa jadi gembala yang baik. Memang sensitif bawaannya. Jadinya justru
Kan pastor Anda nggak mungkin tahu ya semua ulang tahun jemaat. Anda jadi CGL, punya member 10, tahulah semua ulang tahunnya jemaat. Nah gitu, meringankan pemimpin tuh maksudnya begitu. Pasti diurapi. Hargai apa yang ada, hargai suara Tuhan. Ya, jangan dahulukan perasaan, dahulukan firman. Supaya hidup kita itu sukacita. Jangan kepikiran anak saya yang nomor 1 selalu ngasih ke saya. Nah, yang nomor 2 ini di mana? Ulang tahun, yang ini saja yang selalu ngasih, yang ini enggak. Kayaknya mereka enggak sayang saya. Ngapain? Saya pernah melayani orang, satu ibu, kepahitan 40 tahun. Separuh hidup, kepahitan. Yang rugi kan diri sendiri. Orang yang kepadanya kita kepahitan, dia santai-santai saja, yang rugi kita. Ya, jadi mertua, jadi papa mama, jadi seorang yang bekerja, hidup harus plong. Harus suka tersenyum seperti Kolian. Kan senyum terus, saya benar-benar belajar dari beliau. Penuh sukacita, apapun yang terjadi ya, banyak tantangan, tetap tersenyum. Kan ada lagunya ya, tetap tersenyum. Ada di GMS itu lagunya ya. Benar ya, lagu GMS itu ya, saya lupa. Tetap tersenyum. Lagu Pastor Yudi Kusmanto ya, tetap tersenyum. Yang ketiga, yang terakhir adalah hargai dirimu sendiri. Hargai diri kita. Dari mana kita belajar? Dari ayat 17-20. Atau langsung saja di ayat yang ke-20 ya. Dikatakan, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Saya nggak bahas pasangan hidupnya dari mana. Saya bahas adalah begini. Ibunya yaitu Hagar mempedulikan anaknya, mengambil istri buat anaknya, memelihara anaknya yang dibuang diambil kembali, dirawat sampai jadi besar, jadi dewasa. Ternyata Hagar kemudian menyadari bahwa ternyata dia punya kapasitas seorang ibu ya, bisa merawat anaknya. Itu namanya menghargai diri sendiri. Rawat hidup Anda, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Hidup Anda itu berharga sekali, sangat berharga. Saya pernah berjumpa seorang suami istri di kota Palembang. Belum percaya Tuhan, istrinya sakit, beragama lain ya mereka. Tapi karena ada saudaranya ajak saya datang lalu saya mendoakan. Ketika istrinya sedang sakit, di ujung-ujung meninggal istrinya, sakit parah. Saya berjumpa dengan beliau, lalu setelah doakan di ruang depan itu, saya bercakap-cakap dengan suaminya. Suaminya sudah berusia, sudah usia senior. Suaminya ngomong begini, Pak Pendeta, panggilannya bukan Pak Pendeta, Boksu, tolong ya sembuhkan istri saya. Nah, ya kita doa sama-sama. Nanti saya datang lagi ya. Tolong, itu kan bahasa mereka, bukan bahasa Kristen, itu bahasa dari agamanya. Boksu, tolong pendeta, tolong doakan istri saya ya, sembuhkan dia. Dalam hati, siapa yang Tuhan, siapa pendeta, kan saya bukan Tuhan, tapi saya gak bisa berkata begitu. Tolong sembuhkan dia. Lalu dia mengucapkan satu kalimat yang menggugah hati saya. Walaupun bukan Kristen, ucapannya sangat Kristiani. Dia sambil nangis berkata begini, Boksu, kalau istri saya gak sembuh, saya mau gimana hidup? Cuman dia teman saya di dunia. Wow. Saya hamba Tuhan muda, kadang masih bisa miskomunikasi sama istri. Diajari sama orang bukan Kristen, bagaimana bersahabat dengan istri. Saya itu kayak ditampar-tampar waktu saya pulang. Bukannya saya yang pergi berdoa buat mereka, saya pulang justru saya yang diberkati. Kok ada ya seorang bapak itu menganggap istrinya itu sahabat seumur hidup. Saya nangis, saya menangis. Saya langsung melo waktu itu. Seorang suami bisa berkata, cuman dia teman saya. Bukan berarti mereka gak punya keturunan ya. Ada anak-anaknya beberapa orang. Tapi dia menganggap istrinya itu teman seumur hidup. Cuman dia teman saya. Wow, itu. Hagar menyadari dia punya kapasitas. Ketika dia kemudian mengambil anaknya kembali, merawatnya. Jangan sepelekan diri Anda. Anda punya kapasitas. Kalau saya bisa jujur sama bapak ini,
saya akan berkata terima kasih sudah ajari saya bagaimana mengasihi istri. Seorang yang belum Kristen, tapi soal pengalaman hidup ada sesuatu yang kita perlu pelajari. Hari ini saya sih yang berkhotbah kepada Anda, tapi sebenarnya ada banyak area di hidup Anda yang luar biasa, yang suatu saat Anda harus cerita ke saya. Anda ceritanya ke CG saja. Ya, Anda cerita ke CG. Ada banyak area yang saya harus belajar. Jangan berkata begini, orang-orang yang melayani di depan itu pasti luar biasa. Ya memang luar biasa semua. Tapi bukan berarti Anda juga nggak punya sesuatu yang luar biasa. Lihat orang di kanan kiri Anda, Bapak Ibu Saudara. Katakan, Anda punya sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi hargai diri Anda dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Melayanilah di CG. Belajar melayani nanti ya. Hari ini perdana 5 ibadah umum. Saya merasa luar biasa. Asyir-asyirnya itu bangun jam berapa tadi itu ya. Semua yang melayani di belakang, para PAW juga ibadah pagi itu. Jam berapa bangunnya itu. Saya apresiasi sekali. Itu namanya belajar mengapresiasi diri sendiri dengan benar. Itu dimulai dengan melayani Tuhan. Melayani Tuhan gak pernah membuat kita kecil. Saya berkata kepada companion saya, waktu jemput, kita ngobrol sebentar di jalan, saya berkata begini, melayani Tuhan itu gak pernah mengambil dari kita, Dia pemberi. Justru saat kita melayani, Tuhan membesarkan kita. Waktu anak-anak di rumahnya itu belajar bekerja bersama papa mamanya, gak pernah kan papa mamanya ngambil, mau anaknya jadi miskin. Enggak, justru papa mama pikirkan supaya anaknya lebih besar dari mereka. Jadi ada banyak orang berkata begini, salah kalau berkata, saya kalau melayani, wah dapat apa sih melayani? Percayalah, waktu kita melayani, sekali lagi, statement ini sangat kuat di hati saya. Waktu kita melayani, Tuhan gak pernah mengambil dari kita. Tuhan bukan pencuri, Tuhan pemberi. Waktu kita mulai melayani, Tuhan makin limpahkan sesuatu, hikmat, pengetahuan. Waktu kita belajar di CG, melayani jadi pemimpin, tiba-tiba di dunia usaha kita juga belajar melayani, memimpin orang. Waktu kita memimpin di sini, kita belajar memimpin di dalam dunia usaha kita. Ya, saya melihat wajah-wajah orang yang diberkati. Kelihatan sih dari telinganya. Dulu akong saya itu di Manado, akong saya itu matanya segaris. Yang dia tahu adalah kepercayaan lama. Kalau lihat cucu-cucu langsung ngomong gini, coba lihat giginya, dua gigi depan besar, gigi kelinci, suka bohong. Apa hubungan gigi 2 besar sama pembohong? Yang ini telinganya besar, pasti diberkati. Oh rahangnya begini, ada tai lalatnya. Saya merasa, Tuhan boleh gak proposal sebelum lahir? Supaya gak ada tai lalat, gak ada ini, gak ada itu. Biasa zaman dulu orang suka menilai orang dari bentuk rahang. Semua orang itu ditenun oleh Bapa dalam kandungan ibunya. Jadi jangan suka menghakimi orang. Orang ini begini begitu. Semua orang berharga di mata Tuhan. Kenapa saya cerita ini? Karena ini real kita hadapi sehari-hari. Firman harus datang dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya dari cerita ini adalah kita ini spesial di mata Tuhan. Kelihatan dari wajah Anda. Setiap kali Anda bercermin pagi hari ya, ngomong begini. Wah, orang ini diberkati. Jangan waktu pagi lihat di cermin dan berkata, dia lagi. Orang ini gak diberkati dari sejak zaman dulu. Jangan mengutuki diri sendiri. Mulut kita berkuasa. Nanti saya khotbah nanti di ibadah-ibadah berikutnya. Kalau Anda punya waktu, saya akan cerita sumur-sumur yang lain. Ya, closing saya begini. Saya mau cerita ya, mulut itu berkuasa. Hagar itu belajar mengapresiasi dirinya, belajar menghargai dirinya dengan benar ketika dia merawat satu anaknya. Ada satu hal yang kita harus rawat dalam hidup kita. Jangan sebagai orang Kristen, satu hal itu gak boleh dilupakan. Perkataan, lidah, bibir, mulut kita itu harus dirawat dengan firman. Satu kali ya, saya sedang menyembah Tuhan di kamar doa saya. Menyembah Tuhan, saya ini kebetulan suka main gitar. Saya menyembah Tuhan. Sudah merasakan hadirat Tuhan. Tiba-tiba, saya itu merasa gitar ini kok jelek ya. Ini bayangkan ya, hamba Tuhan lagi menyembah Tuhan dengan gitar, menyembah Tuhan. Tiba-tiba saya sadar, kok gitar ini jelek ya. Gitar lama itu loh, yang sudah mulai ada lekukan bolong-bolongnya itu.
saking lama dipakai. Pegangannya itu sudah terkelupas catnya. Tiba-tiba lagi doa, lagi ada di sorga, tiba-tiba turun ke bumi. Ini gitar jelek. Tiba-tiba saya berdoa begini. Dalam nama Yesus, gitar yang bagus di kota ini datang ke ruangan saya. Masa raja segala raja, saya sembah dengan gitar yang gak bagus? Itu saya belum pernah berdoa begitu. Itu kan doa gak masuk akal ya. Saya perintahkan gitar terbaik, gitar yang bagus masuk ke ruangan saya. Mau saya pakai menyembah Tuhan. Untung gak ada gitar, ada kaki datang ke ruangan saya. Kan, itu kan doa macam apa itu, kata orang Medan. Macam apa pula doanya. Masa saya perintahkan gitar masuk ke ruangan saya, kemudian saya lupakan doa itu. Maksud saya begini, saya kan menyembah Tuhan ya, harusnya gitarnya suaranya bagus. Jangan gitar butut begini. Tiba-tiba beberapa hari, waktu kemudian, besoknya, saya itu ke kantor, besoknya atau sore, saya lupa. Beberapa waktu kemudian, saya ke kantor, sedang ngobrol sama beberapa orang, tiba-tiba ada seorang anak muda datang. Dia membawa sebuah benda, dibungkus. Hai, Komaksi. Saya itu kemarin pergi ke toko musik. Waktu saya beli satu gitar, saya ingat Komaksi itu suka main gitar. Nah, please ya diterima. Mereka tahu kalau di Mawar Sharon itu hamba Tuhan tidak suka meminta-minta. Ya, maksudnya hidup Anda baik-baik saja itu sudah berkat bagi kami. Gak usah beri diri aja melayani CG ya kan. Gak usah beri kami apa-apa. Jadi dia sudah tahu, pasti ditolak ini. Tapi dia berkata, sudah saya beli, please jangan ditolak. Memang saya teringat saja nih, tolong diterima. Saya lihat gitar, wah gitarnya bagus. Malam hari saya masuk ke ruang doa saya, gitarnya bagus sekali. Sekali jering, itu langsung masuk hadirat Tuhan. Saya terharu, saya berkata, oh Tuhan, cuman soal gitar saja ya. Tuhan kok dengar sih? Kemudian saya menyesal, kenapa saya nggak ngomong rumah tetangga itu jadi milik saya ya? Lalu Tuhan berkata, dasar manusia. Maksudnya begini, lidah kita itu loh, jangan suka menggemakan apa yang jahat. Gemakanlah apa yang baik. Jadi jangan berkata, wah hidup saya begini-begini aja. Ya dari dulu begini-begini saja. Maka kita akan jadi begitu-begitu saja. Anda harus berkata, bangun pagi dan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap hari. Tuhan memang hari ini masih susah saya. Tapi saya tahu akan datang pelangi sehabis hujan. Amin. Ketika Anda mengatakan demikian, jiwa Anda terhibur. Jangan suka mengutuki diri ya. Lupa sesuatu, aduh mati aku. Gak mati. Cuman lupa, gak mati. Orang Medan suka ngomong mati. Lupa apa gitu. Sudah pergi ke mall misalkan. Waduh mati aku. Pintu tadi ditutup gak? Dikunci gak? Aduh mati aku. Gak mati. Bayangkan kalau setahun. Sudah berapa kali Anda berkata, mati aku. Setiap kali lupa sesuatu, Anda harus berkata, hidup saya. Belajar berkati diri Anda. Orang-orang di sekeliling Anda, dunia ini sangat membenci anak Tuhan. Masa akan diri kita juga ikut membenci diri sendiri? Firman Tuhan berkata begini, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama diri sendiri, kita gak kasih dengan benar. Jadi kasihilah bukan mencintai diri sendiri versi dunia, enggak. Hargai diri sendiri, hargai apa yang ada, hargai suara Tuhan, hargai dirimu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.